Oke teman-teman, balik lagi di Badega Channel. Nah, pada kesempatan kali ini kita bertiga akan berbagi pengalaman kita mendaki Gunung Cikuray. Sebelumnya kita kedatangan tamu nih. Oke, Coba bisa diperkenalkan. perkenalkan dulu. Ya kawan, nama saya Umar, biasa dipanggil Komeng. Bisa dipanggil alias juga Parto. Parto. Kalian iya. bisa manggil saya siapa aja. Oh ya, sorry agak keras ya suaranya. Biar kali teman-teman gak dengar. Oke, jadi untuk pengalaman kita mendaki di Gunung Cikuray, kita langsung aja ya supaya nggak kelamaan. Kita mendaki itu pada tanggal 14 Desember ya 2019. 2019 ya. Kita start bertiga dari Cirebon pukul 4:30 sore. Nah, itu pokoknya kita itu harusnya estimasi nyampe ke kota Garut itu tadinya jam 10 karena berbagai macam kendala. Nah, kita uniknya di sini di berbagai perjalanan, di berbagai kota, kita melintasi kota itu pasti kita kena kendala, mulai dari tiba-tiba hujan deras, nyasar ke perkampungan yang banyak jalan longsornya, Hampir ketabrak. sampai hampir ketabrak, juga sampai kena palang kereta yang Nggak ada itu suara. benar-benar nggak ada suaranya teman-teman. Oke. Bener. Jadi kita lagi ngelintas, tiba-tiba palang keretanya udah gini, baru muncul suara. Itu hampir nyaris kita ketabrak ya, nabrak palang kereta. Nah, singkat cerita, kita sampai di base camp pendakian Cikuray di via Kiara Janggot itu pukul 1 pagi ya. Kamis. Hari Kamisnya. Ini hari ya. Kita berangkat hari Rabu. Sampai di base camp itu hari Kamis, itu ngaret perjalanan arah berbagai kendala tadi. Setibanya di base camp itu sepi banget ya. Iya. Dan kita tahu itu ternyata base camp Kiara Janggot itu jalur alternatif di mana masih baru dan juga masih belum banyak yang naik lewat Kiara Janggot itu. Cerita kita tidur di base camp, bangun sekitar pukul berapa kan? Sekitar pukul jam 7 pagi. Oh iya, jam 7 pagi. Jam 7 pagi, kurang lebih jam 7 pagi. Jam 7 pagi ya. Ah, Nah, kita packing, sarapan segala macem. Kita ya nyantai dulu, minum kopi. Kita naik pukul 7:30. Nah, untuk pendakian via Kiara Janggot itu kita dari base camp menuju pos 1 itu harus melewati perkebunan warga. Nah, di perkebunan warga itu banyak banget lalat, teman-teman. Lalat-lalat hijau. Mungkin kita optimis aja, kita tadinya memang kita nggak pernah tahu ya di kebun banyak lalat ya. Oh iya. Kecuali kalau lalat kan Betul. biasanya ada bangke atau sampah. Berarti itu lagi panen buah, daun bawang ya. buah-buahan, Kol daun-daun. gitu lah, Iya. sama sayur. Yang mungkin itu di cuma area di awal aja. Awal aja. Awal aja. Kita dari base camp menuju pos 1 atau pintu hutan itu sekitar pukul 10 ya. Setengah 10 pagi. Harusnya mah jam 9 teman-teman, karena kita ngedakinya lambat lah, nyantai. Sempet down juga karena persiapan kita yang kurang mateng. Sama yang lebih tepatnya juga karena trekking baru sih ya. Yang baru, soalnya Kang Dalis juga perdana naik gunung. Nah, saya perdana nih Hmm, di Gunung Cikuray. iya. Aslinya kita juga mau naik tadinya tanggal 28 karena berbagai kendala, pengennya ke Ciremainya ditutup, masih ada penghijauan pasca kebakaran. Terusnya ke Gunung Slamet juga masih ditutup, jadi kita memutuskan ke Gunung Cikuray. Oke, lanjut ya. Singkat cerita sampai di pos 1 sekitar 9:30, kita masuk pintu hutan. Nah, lalat itu masih ngikutin, tapi cuma satu teman-teman. Lanjut lagi jalan dengan mental yang sudah down, lemah karena kecapean. Akhirnya kita tiba di pos 2 sekitar pukul 11:30 ya. Setengah 11. Pos 11. Nah, di pos 3-nya itu nyampe pukul jam 1:30. Terlalu banyak istirahat. Iya, 1:30 kita yang ngopi-ngopi dulu, Iya. makan roti, nyemil apa kan, ngisi energi lagi lah. Malahan tadinya sempat ini ya, nggak sempat dibatalin aja, Nah, udah nyerah iya. lah. Hampir sempat nyerah lah. Ngecam aja. Camping aja Camp tadi aja. mau di Pantai Santolo, cuman karena berhubung logistik udah siap, secara peralatan dan logistik kita siap, cuman fisik sama mental aja yang belum siap. Kita ngedaki lagi pelan-pelan, lambat kayak seafood. Tiba-tiba sampai di pos 4 itu pada asar. Pas asal jam 3:30 gitu, Nah, itu kurang lebih. Di situ kaki saya mulai bengkak, mungkin nggak tahu kenapa, karena kecapean mungkin ya,
sama saya juga naik motor kopling. Akhirnya kita memutuskan makan, udah makan mager, ya udahlah kita langsung diriin tenda aja, diriin tenda. Kita itu nah kita di situ di pos 4 itu aneh ya, Aneh kok sih. nggak ada pendaki lain gitu ya, sepi banget, cuma kita aja. Dari base camp kata Kang Ivan yang penjaga base camp cuma ada berapa rombongan tuh? Mungkin kurang lebih ada 2 rombongan di atas. 2 rombongan ya di 2 atas, rombongan di atas. 3 rombongan sama kita. Nah 3 kita rombongan di sama bawah. kita. Nah, Selain kita nggak ada lagi yang naik teman-teman. benar-benar ini teman-teman sepi di jalur itu, benar-benar sepi kita, dan memang sore di situnya kan, otomatis kan wah gimana ya, Gelap gitu udah kan. mulai gelap. Udah mulai gelap, terus kita kan mau kesananya bingung juga kan, karena masih ya lumayan capek juga sih di situ juga. Akhirnya kita memutuskan bermalam di situ. Nah pada Isa kita masak-masak. Nah kita mau bikin susu tadinya sama kopi susu gitu. Ang Dalis bawa susu sama kopi itu disatuin dengan tempat makan atau mistingnya. Itu salahnya Kang Dalis, mungkin Kang Dalis juga nggak tahu ya. Susunya itu tercecer, jadi noda-noda susunya itu mengotori bungkus kopi sama misting ya, tempat makan kan. sama kresek-kresek itu udah full noda-noda susu yang berceceran. Akhirnya kita ikat, kita tinggal dulu di tenda. Kita jadinya nggak jadi ngopi, sudah makan kita langsung tidur ya. Iya, kita langsung tidur. Nah tadi kita tuh berencana naik lagi pukul berapa Bang Parto? Estimasi kita hari Jumat jam 1 dini hari ya. Oh 1 dini hari ya? Oh iya 1 dini hari, sorry. Kalau nggak salah tanggal Udah tanggal 16. Udah tanggal 16 hari 16. Jumat ya, Ah. udah pergantian hari. Kita udah setel alarm ya, jam 1 pagi ya. Ya kita akhirnya tidur setelah Isya. Nah di sini coba bisa diceritakan Kang Dalis. Setelah saya Ya. Mungkin ada kejanggalan apa pas malam itu? waktu teman-teman waktu malam itu sekitar malam lah, udah sesudah Isya itu kan kami tidur kami larut, kebangun karena sesuatu. Waktu saya tidur di bagian kanan tenda itu kayak ada yang noel gitu kan. Saya kira itu apa ya, saya berpikir wah barangkali itu binatang atau seperti Babi apa ya? babi, bagas lah, barangkali bagas atau gimana. Saya takut tenda kami nih dikoyak-koyak atau dirobek-robek karena serangan babi gitu teman-teman. umumnya kan gitu, seperti itu. Dan kebetulan di Cikuray memang banyak babinya ganas-ganas dan lain-lain lah. Nah setelah Berarti itu kebangunnya bukan karena alarm berarti ya? bukan, saya Setelah bangun alarm bunyi ya? Saya Begitu. kawan, jadi yang saya dengar itu pas hari Kamis ya jam 00 pas lah, jam 24.00. Ya saya aneh itu kayak dengar suara kucing lah. Kucing hutan. Ya itu sontak mereka berdua itu nggak bangunin saya karena saya masih tidur. Nah itu saya pun bangun, emang kedengeran teman-teman kayak suara kucing gimana keretek tek tek tek, wow, kayak gitu kan. yang tadinya niatnya mau mendaki lagi jam 1 dini hari, kita urungkan niat kita, akhirnya udahlah pasrah. Kita juga sebelumnya nunggu setengah jam adalah ya, Iya, nunggu pendaki setengah lain. jam nunggu pendaki lain sih. Biasanya di gunung yang beberapa kali di gunung yang udah saya daki itu jam 1 malam pun masih ada yang naik, ini nggak ada, jadi ya udahlah pasrah. Akhirnya kita memutuskan bertiga untuk tidur lagi ya. Iya, Tidur ya. kita bertidur lagi. Kita paginya ya kita urungkan buat pendakian. Mendakinya pagi lagi, Iya. tidur, kita bangun, siap-siap beres itu sekitar pukul berapa? Setengah 8? Setengah 8-an. 8. Nah kita di situ udah packing selesai semuanya, tenda udah diberesin. Nah kita itu untuk supaya si carrier itu nggak tercecar noda juga dari yang itu. Nah kresek yang berisi misting, kopi dan susu itu kita tinggal di pos 4 di bawah pohon pas yang ada pelang pos 4-nya. Akhirnya kita naik ke pos 5 pelan itu sampai di pos 5 sekitar pukul 10 dari kita start naik jam 8 jam 10 kita naik. Nah untuk mempersingkat waktu biar ngejar juga, saya sama Bang Umar duluan ya. Iya, Atas. Kita paling
nunggu di pos Iya, naik kita 5, duluan 6. ke pos 6. Nah, Kang Dalis di belakang. dari belakang. Nah, Kang Dalis itu mengalami suatu keanehan lagi. Nah, ya teman-teman, ini jadi kayak gimana ya, jadi saya ini benar-benar kaget ketika saya mau menyusul Kang Lutfi sama Bang Parto. Saya kan posisi di belakang, terus saya jalan kan menelusuri, jadi si jalan itu kan agak memang mendaki gitu kan. Mereka terjal, mereka udah lebih jauh, memang udah kurang kelihatan kan. Jadi saya jalan dulu. Ketika saya jalan di kanan, dari kanan badan saya mendengar suara di mungkin seperti jurang-jurang situ ya, mendengar suara tolong. Itu sekitar bunyinya itu 3 kali dan suaranya itu wanita. Sontak kan saya kaget kan, wah kok ada yang tolong jam segini kan. Saya kaget, saya berusaha menghampiri Kang Lutfi sama Bang Parto. Saya jalan bergegas kan, saya ngomong kan, Kang Lutfi, itu ada suara apa? Itu kan langsung, aduh, Seperti perempuan ya, seperti orang. perempuan gitu, kasihan juga kan gitu bukan. Itu juga saya dengar teman-teman seperti perempuan minta tolong memang. Nah, begitu lihat jam memang itu lagi Jumatan. Nah, ini kita salahnya kita nih. Jangan ditiru nih, kita nggak Azan. sadar. Iya, lagi azan Jumatan, kita tetap naik. Ya itu saya optimis. Tadinya saya pikir dari jalur tetangga, jalur Tamancar ya. Mancar. Tapi memang suaranya dari jurang, jadi ya udahlah. Tetap mau gimana pun lagi kita harus tetap bikin positive thinking di gunung. Kita akhirnya udah itu suara orang mungkin nih. Iya mungkin suara orang, jadi ya udahlah kita jalan lagi, kita lanjutkan. Lanjut itu nyampe di pos, kita percepat aja. Tiba-tiba kita di pos 7, nyampe sekitar pukul 2 ya. Iya. Jam 2 siang. Jam 2 siang itu kita bertemu dengan pendaki lain. Ya di situ juga di pos 7 juga memang banyak jejak-jejak babi, dan kita juga kasih tahu sama pendaki-pendaki yang sebelumnya ada di atas. Katanya kalau di Gunung Cikuray untuk mendirikan tenda itu lebih baik disarankan di pos 7, karena di bawah pos 7 itu binatang-binatang masih keluar ke jalur pendakian. Ya, tapi alhamdulillah sih kita nggak diganggu sampai tenda sobek gitu. Tenda sobek, iya. Ya cuman kita terasa ini jadi Ngeri nggak nyaman, aja. ngeri aja nggak nyaman, dan ya ngerasa gimana ya, jadi ya udahlah, nggak masalah Nggak gitu masalah. kan. Dari pos 7 kita ke puncak itu cuma sekitar berapa? 15 menitan lah, 15 menit 17 lah, dekat Oh, banget. untuk barang-barang ya teman-teman, kita diriin di pos 7 Tadinya ya? mau pos 7 kita ngedirin tenda lagi. Kita drop barang-barang yang berat, kita ambil barang-barang penting aja, kita menuju ke pos 7. Nah, disangkanya kan pos 7 biasanya kan kalau naik gunung kan dari pos terakhir ke puncak itu kan terjal ya. Kebetulan ternyata udah kita drop barang ngedirin tenda, cuman sekitar 15 menitan ya. 15 menit kurang lebih lah. Nah, di puncak ya seperti biasa lah teman-teman, foto-foto ria, Selfie, tapi mengabadikan momen bertemu sama pendaki, ini, ngobrol-ngobrol, ngobrol lah, lain berbagi cerita lah, bertukar. sampai nggak kerasa udah pukul 5 sore. Akhirnya kita bergegas 4:30, nah dari 4:30 kita turun, jam 5 kita packing, nyampe pos 7 udah packing selesai itu jam 5 teman-teman. Iya. Udah selesai semuanya. Kita langsung pakai headlamp dan lain-lain bergegas untuk turun ke base camp. Kita karena nggak berencana untuk nge-camp lagi, karena kan di bawah pos 7 kan itu kan cukup berbahaya. Nah, disinilah mulai banyak yang kejanggalan-kejanggalan yang terjadi semakin hebat lah. Semakin hal-hal aneh Terasa. semakin terasa gitu kan. Dari pos 7 kita turun Ya, itu sekitar 5:30. 5:30 kita pas maghrib gitu. Maghrib itu kita maghrib karena takut terus terabas nggak menghiraukan azan, itu kesalahan kita. Karena memang gelap banget. Cikuray itu kan vegetasinya masih lebat ya teman-teman. Lembab ditambah banyak akar-akar yang besar sama pohon yang tumbang. Kita jalan sampai di pos 5 ya, langsung aja percepat ya, karena di pos 6 kita nggak iniin keanehan selain udara yang semakin pengap. Nah di pos 5 itu mulai ada yang jalan yang ini nggak sih, pakai
Oh iya, Yang tambang. tali itu tali kita buat. jalan tali tambang itu Oh, yang kalau kita nggak salah turun, teman-temannya. kalau nggak salah ya. Kalau misalnya saya salah emang agak lupa, tolong dikoreksi di komentar. Itu Bang Warto udah lemes banget, saya udah kepanasan karena itu cuaca dan suhunya itu terap. Wah, kami bertiga nih memang terasa seperti di kelelahan banget. kelelahan banget, dan itu udara memang seperti mencekram teman-teman. Kami itu seperti diselimuti sesuatu dan rasanya memang panas banget. Itu menguras tenaga kami, dan kami memang benar-benar ketakutan sih di situ karena gelapnya luar biasa. Nah, kita turun kita satu-satu melalui jalur yang pakai tali itu kan. Dimulai dari Bang Barto udah selesai turun, akhirnya beres. Nah, kedua itu saya. Nah, saya di pertengahan lagi pakai tali itu, saya ngerasa kayak ditarik gitu kan. Saya jatuh ke kanan, saya ngeliat, "Tok, jangan ini dong, jangan ditarik." "Enggak, Pi, saya kan lagi lemes, Pi," kan kata teman-teman gitu. Saya lihat ke atas, "Ini jangan apa kamu jangan turun dulu, please." "Oh, dari langsung kayak gini." "Enggak, saya nggak turun, nggak ikut turun." Wah, di situ saya udah mulai, wah ini udah nggak beres. Ayo buru-buru turun. Aneh-aneh. Akhirnya turun, sampailah kita di pos 4 itu sekitar Yang saya keanehan tuh hampir nyasar itu di pos berapa? nggak, Saya diceritakan itu di pos setelah pos 4. Nah, ini kita ceritakan pos 4 dulu, Bang. Nah, di pos 4 kan kita tadi meninggalkan sampah, teman-teman ya. Nah, itu sampah yang susu itu ternyata di bawah tanah itu tempat kita bekas kemah, tenda. Kreseknya itu kalau dibagikan seperti ini. Ini misting nih, tempat makan. Ini ibarat ya, ini kresek. Ini kopinya. Nah, posisinya ini kreseknya itu terpres gitu, rapih ya. Udah bersih banget. Ini tempat makannya juga udah menghadap ke atas, bersihin semua. Nah, ini kopinya, dibungkus kopinya pun tidak ada noda susu sekalipun. Yang mana itu bungkus kopinya tuh kan Udah kotor banget dan bukan Kardus. plastik, itu kan kardus, pasti nempel. pasti nempel dan dia menjadi bercak ya. Itu benar-benar bersih. Terus saya mikir, heran-heran di situ. iya. Saya mikir kalau pendaki mana yang gabut sampai ini kan beres-beresin gini. Aneh kan? Kalau misalnya diberesin kenapa nggak dibawa aja, soalnya itu masih baru, teman-teman. Dan itu kan pasti mereka butuh kan untuk hanatan kan, kopi atau apa kan mereka Tapi ini ditinggalkan, kalau misalnya kita berpikir itu binatang pasti berserakan dan plastik itu sobek karena plastik itu ditali kencang. Udahlah, kita nggak mau ambil pusing gitu, kita semakin takut, langsung kita masukin lagi, kita bawa turun, langsung turunnya agak ngebut nih dari pos 4 ke pos 3. Nah, di pos 4 pos 3 Dalis yang mimpin pendakiannya. Nah, saya yang mimpin waktu itu di pos 4 ketiga ya. Iya. Waktu itu saya di depan dan Saya di tengah. di tengah ya, Saya Kang Lutfi di belakang. Waktu saya memimpin itu, saya kan ngelihat saya ngelihat patokan arah jalan itu sesuai dan melihat jika misalkan memang ada sampah nih seperti ini teman-teman. Biasanya memang maaf ya, kalau misalkan di gunung-gunung kita memang kan sampah berserakan, itu tandanya biasanya itu Masih dilalui pendaki. dan itu memang jalannya pendaki kan. Saya berpatokan di situ. Saya jalan dan saya terus jalan pakai headlamp sama senter kan. Itu kerasa ya? Itu kerasa benar. Itu kerasa sama teman-teman, kerasa sama saya itu kok jalan gembos gitu ya. Semakin dia jadi Gembur ya? gembur, jadi bukan tanah-tanah yang untuk dipijak tapi memang tanah-tanah yang seperti itu. Nah, itu saya langsung nyadar bahwa itu kita udah nyasar, teman-teman. Karena kalau misalnya jalur pendakian nggak akan segembos itu, karena itu kita yang injek tumpukan dedaunan itu menuju ke jurang. Iya, Itu sontak kita panik, ada sekitar setengah jaman kita nyasar, saya ambil alih. Akhirnya saya ambil alih, kita tarik lagi ke atas. Oh, kita ketemu patokan lagi nih, kolor yang disangsangkeun dinyangsangin lah di pohon. di atas pohon ya. Ternyata memang jalur pendakian itu sangat tajam, belokan itu gini nih. Jadi si Kang Dalis itu lurus, harusnya belok sini. Akhirnya singkat cerita kita udah berhasil keluar, terus jalan sampailah di pos 3 pukul 11 malam ya. 11 11 malam. malam. Nah, di pos 3 itu Nah itu udah mulai kecapean kan. Di pos 3 itu mulai kan. Mulai kecapean. Kita istirahat 10 menit kan dari 10 pos menit. 3 itu. Nah, lanjut lagi ke pos 2. Nah, dari pos 3 ke pos 2 itu saya ngelihat sendiri ya, ada keanehan lagi di mana nggak ada angin, nggak ada hujan,
daun-daun pada diem. Nah ada satu tanaman seperti tanaman palem masih tunas itu, tiba-tiba daunnya gini teman-teman nih, set, jadi tegak udah gitu gini. Lambai-lambai. Kanan lah ibaratnya. Jadi ibaratnya melambai-lambai gitu Lambai ya. itu semua kita wah langsung merinding. Yang saya baca katanya mah ada yang sedang menyambut lah katanya mah, menyambut atau nggak melepas kepergian kalau ada tanaman gini. Ini kita nggak ngada-ngada ya, emang salahnya kita nggak direkam di situ. Itu bener merinding ya. Ya terserah teman percaya atau enggak, tapi yang jelas emang kayak gitu teman-teman kita nggak mengada-ngada. Memang Udah gitu. real adanya ya. Sontak dari semenjak itu juga kejadian tanaman gitu, perasaan tuh banyak yang ngeliatin sama apa sih namanya, ada suara wah gitu udah langsung ngibrit kita akhirnya terus turun langsung deh sampai di pintu hutan. Di pintu hutan itu sekitar pukul 1 kita istirahat. Nah tadinya awal kita masuk ke pintu hutan itu kita cuma lihat bacaan pos 1. Nah di situ ada payung rombeng warna merah tapi bersih, sama ada papan lagi yang tadinya nggak pernah kita baca, itu hati-hati ya, ada smile-nya, emot smile. Terus saya pikir pendaki mana gitu ya yang mau Seiseng itu. Iseng lah pakai payung. payung. Ada payung. Pendaki kan pakainya jas hujan kan, ini pakai payung rombeng tapi masih bersih, merah lagi. Dan jelas-jelas kan memang nggak ada lah. Nggak ada, gitu. sebelumnya nggak ada. Nggak ada. Kami nggak ngelihat loh teman-teman, dari awal itu memang entah mata saya dan Kang Lutfi atau Bang Parto yang tidak melihat, atau memang dari tadinya tidak ada. Yang jelas kami memang tidak melihat awal-awalnya. Nah, kita akhirnya keluar pintu gunung, ngeri lah, ada payung rombeng gitu kan, akhirnya ngibrit, wah langsung ngelewatin Kebun warga ya gitu ya. Warga lagi. Kebun warga itu. Yang awal ya. Nyampe di base camp pukul berapa bang? Jam Setengah jam dua. Jam 2 kali. Jam 2 lewat. Jam 2 iya jam 2. Jam 2 ya. Jam 2 kita di warung minum teh manis dulu, ngemil-ngemil lah. Biasa habis itu ya kita ke base camp lagi. Ya, kita bersih-bersih sebentar, tidur. Kita bangun pagi pukul 5:30 bangun ya. Dan kita pun akhirnya ngobrol-ngobrol dulu sama yang base camp, sama pendaki-pendaki lain, Sama Kang Irfan ya. yang Ivan yang jaga base camp, di arah Janggot. Nah, kita juga ngobrol sama pendaki yang udah biasa Cikuray, dia orang Malangbong Garut. Katanya memang ada tradisi kalau misalnya naik Gunung Ciremai itu harus Cikuray harus hidup 3 kali teman-teman. Cuman kita emang nggak dikasih tahu, cuman kita juga pikirannya positif ya. Iya positif. Jadi kita lempeng-lempeng aja lah. Karena emang nggak tahu. Itu katanya biasanya di situ. Bisa dikatakan adat bukan kan di situ? Mungkin di Bukan daerah situ. ada sih enggak sih, cuman Tepatnya kebiasaannya. ke tradisi ya. Ya mungkin seperti itulah. Ya kita ngobrol-ngobrol, kita ceritakan keanehan kita. Ya kata orang-orang sana kan wajar, karena di Cikuray itu suka ada sosok putih katanya, kalau misalnya makhluk halusnya tuh yang sekelebat putih. Cuman alhamdulillah kita nggak ketemu, cuman kita diganggu seperti yang tadi kita bertiga ceritakan. Ya udahlah, akhirnya kita bergegas pulang ke Cirebon deh, akhirnya kita pulang. Di situ kita malamnya sempat nongkrong lagi ya. Kita searching keanehan Cikuray. Nah, baru kita sadari bahwa di Cikuray itu sempat ada pendaki yang hilang, ada yang juga tewas. Sempat ada yang tewas ternyata di jalur Janggut. Itu kalau salah beritanya kita minta maaf, karena kita juga tahu dari berita ya. Yang jalur kita nyasar itu sempat ada pendaki laki-laki tewas katanya, yang batakannya kolor. Itu kita baca dari berita. Nah, sama ada pendaki hilang, Reni Komalasari ya namanya. Reni Komalasari asal Tangerang. Asal Tangerang tahun 2008 atau 2010. kurang lebih. Kurang lebih seperti itulah. Seperti itulah ya. Banyak beritanya di Google teman-teman. Bisa buka aja lah teman-teman. Kasihan itu Reni. Nah, itu Reni Komalasari pun suka dikait-kaitkan dengan sosok-sosok kayak pendaki cewek yang pakai apa pokoknya bawa ransel gitu katanya. Apa kayak ya mohon maaf makhluk halusnya gitu kan. Nah, ini saran kita untuk teman-teman, janganlah dikait-kaitkan ya. Iya, jangan dikait-kaitkan. Karena orang yang sudah tiada kan ya sudah kan tidak ada. Jadi jangan dikaitkan. Itu wah itu ada
setannya itu atau enggak penunggunya itu dari Gunung Komasari jangan. Jangan itu. kasihan. Terutama sudah karena apa namanya keluarga yang ditinggalkan kan sudah Iya. mengikhlaskan dan ya sudahlah, jangan Jangan dikaitkan dikaitkan dengan pendaki yang hilang maupun di manapun. Iya. Dan saran saya kalau ketemu makhluk-makhluk apa atau gangguan itu ya keep positive thinking aja lah. Iya. Ya panik pasti panik, cuman jangan terlalu panik karena nanti bisa membahayakan, bisa itu nyasar, bisa itu jatuh kan karena lari kan. Tetap tenang. Oke, jadi cerita pendakian kita kali ini cukup ya. Cukup sekian lah. sekian. Itulah beberapa keanehannya. Ya. Saran-saran kami bagi pendaki, gimana saran-sarannya? Buat sarannya dari siapa dulu nih? Dari Bang Parto dong. Buat sarannya ya banyak-banyak belajar aja lah dari pendaki lain. Terus jangan lupa persiapan itu yang penting ya. Fisik, mental, logistik. Coba dari Anggaris. Ya, kalau dari saya kan lestarikan alam serta buanglah sampah pada tempatnya. Bawa turun sampahmu. Bawa turun sampahmu, karena apa? Sampahmu itu meninggalkan bekas dan diurai itu sangat sulit. Itu Khususnya lagi plastik. Jangan sampai kita lihat untuk apa namanya? Kita untuk mendaki malah naik merusak gunung alam. tapi merusak alam, dan juga saling menghargai satu sama lain, saling menghormati sesama pecinta alam. Misalkan sama-sama mendaki dari apa namanya, dari satu jalur, kita harus bareng-bareng gitu. Iya, jadi jaga kekompakan teman-teman. Bahkan Karena di gunung kan sifat asli kita kan keluar ya. iya, sifat asli Nah, kita jaga kuat. ego, kita seimbangkan ego. ego, pikiran. Rasa kita seimbangkan, harus selaras. Karena apa? Di gunung itu satu bukan tempat untuk main-main. Di situ kita dapat menimpa apa namanya mental serta apa namanya Tepatnya kebersamaan ya. kebersamaan. Oke, jadi itu pesan-pesan dari Kang Barto. Dari Kali Kalti gimana ini? Kalau dari Kalau Kalti kalau dari saya pribadi ya pelajari gunung yang hendak kalian daki itu, karena misal kalau gunung awal kan pasti kan kita nggak tahu tuh adat istiadat apa di situ, binatang-binatangnya apa, vegetasinya seperti apa, sumber-sumber airnya itu harus dipelajari ya, supaya kalau misalnya kita apa terburuk-buruknya itu nyasar atau gimana, kita masih ada persiapan ilmu pengetahuan. Jaga juga kekompakan, jangan kencing di botol karena banyak di gunung kan gitu. Iya. Tuh. Tetap lestarikan alam lah pokoknya lah, terus jangan kapok mendaki. Ya sekian saja Sekian saja dari kami bertiga lah. pengalaman kami mendaki Gunung Cikuray. semoga Semoga bermanfaat. bermanfaat, semoga bisa jadi pelajaran. Kurang lebihnya kami minta maaf apabila ada salah-salah info atau gimana, karena kami juga tidak luput dari kesalahan. Oke, Oke, gitu teman-teman. itu teman-teman. Oke, Pantengin terus pantengin terus channel channel Badegat channel. Channel Jangan lupa like, Like, comment, dan dan subscribe. subscribe. Hope you enjoy this video. See See you.